Assalamualaikum. Pernahkah Anda mendengar tentang Khalifah Yazid bin Abdul Malik atau Yazid II, masa kekuasaannya dari 720 hingga 724 Masehi? Ibarat jeda singkat yang tegang, berada di antara keemasan Umar bin Abdul Aziz dan kestabilan Hisham bin Abdul Malik. Walaupun singkat dan kerap diwarnai gejolak, dinamika kekuasaan dan keilmuan di dalam dinasti Umayyah tetap berjalan. Yazid kedua sendiri berkuasa dengan harapan meneladani pendahulunya yang adil. Namun hasratnya luntur hanya setelah 40 hari akibat bisikan penasihat yang buruk. Meski begitu, lembaga-lembaga keilmuan tetap berdiri kokoh. Siapa saja ulama, ilmuwan, dan tokoh kunci yang bersinar di periode kritis ini? Tokoh pertama dan yang paling dekat dengan pusat kekuasaan adalah Makhul Asyami, wafat 113 Hijriah. Beliau adalah sosok ulama besar dan salah satu kib, rute, tokoh besar generasi tabi'in. Yang paling signifikan, Makhul Asyami adalah guru yang mendidik langsung Khalifah Yazid II sebelum ia menjabat. Kedudukannya sebagai imam fikih negeri Syam menunjukkan betapa pentingnya peran ulama dalam pendidikan para pemimpin. Keberadaan beliau, yang merupakan guru bagi khalifah, menjamin bahwa tradisi ilmu dan etika Islam memiliki akses ke pusat kekhalifahan di Damaskus. Meskipun dampaknya pada kebijakan sang khalifah mungkin terbatas. Selanjutnya, kita memiliki Muhammad bin Muslim bin Syihab al-Zuhri, wafat 124 Hijriah. Meskipun puncak karir akademis beliau sudah dimulai di masa khalifah sebelumnya, peran beliau sebagai ulama hadis terkemuka terus berlanjut di era Yazid II. Beliau adalah figur kunci dalam kodifikasi hadis yang secara resmi dimulai di masa Umayyah. Pada masa Yazid II, pengajaran dan karya beliau tetap menjadi fondasi bagi ulama-ulama berikutnya, memastikan transmisi dan pemeliharaan ajaran Nabi. Al-Zuhri adalah simbol perkembangan ilmu pengetahuan Islam yang sistematis pada era ini, mengajar di Hijaz maupun Syam. Untuk memahami dinamika kekuasaan dan ilmu, kita perlu melihat Umar bin Hubairah, seorang administrator dan gubernur Irak yang diangkat oleh Yazid II bin Hubairah, merupakan figur sentral dalam pelaksanaan kebijakan di wilayah timur. Kisah yang terkenal adalah ketika ia memanggil ulama-ulama besar seperti Hasan al-Bashri, wafat 110 hari, dan Ibnu Sirin. Peristiwa ini menunjukkan bahwa penguasa pada masa itu, meskipun mungkin sewenang-wenang, masih mencari legitimasi dan nasihat dari para ulama. Hasan al-Bashri, seorang tabi'in besar di Basra, terkenal berani memberikan kritik tajam kepada penguasa, menunjukkan bahwa peran ulama sebagai penasihat moral dan sosial tetap aktif. Terakhir, mari kita bahas Maslamah bin Abdul Malik. Beliau adalah saudara kandung dari Yazid II. Maslamah dikenal sebagai panglima perang veteran dan cerdas yang memimpin ekspedisi militer penting, seperti pengepungan Konstantinopel. Namun, pada masa Umayyah, para bangsawan dan pemimpin militer seringkali adalah individu yang berpendidikan tinggi dan memiliki minat pada ilmu pengetahuan dan sastra. Maslamah, sebagai salah satu elit Umayyah, mencerminkan adanya dukungan terhadap intelektualisme di sekitar istana, di mana kecerdasan strategi militer sejalan dengan minat terhadap ilmu pengetahuan umum. Meskipun Yazid II dikritik karena membalikkan reformasi Umar bin Abdul Aziz dan gagal mencapai stabilitas, era singkat ini adalah bukti ketahanan institusi keilmuan. Tokoh-tokoh ulama besar seperti Makhul Asyami dan Al-Zuhri memastikan obor ilmu terus menyala, membentuk fondasi peradaban Islam. Selanjutnya, terlepas dari siapa yang duduk di kursi kekhalifahan, kontribusi mereka jauh melampaui masa jabatan seorang pemimpin. Jadi, terlepas dari dinamika politiknya, masa Yazid kedua adalah bagian dari mozaik besar dinasti Umayyah yang kaya akan cendekiawan. Mana tokoh yang paling menarik perhatian Anda? Tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum.